Ya, baik. Sekarang kita aplikasikan tadi ini baterai 1, baterai 2 tadi kan. Baterai 1 tegangannya 12 volt. Baterai 2 tegangannya 1,5 volt. Kemudian kita kasih nanti hambatan masing-masing sama 30 ohm. Nah, kita gambarkan di Tinkercad ya. Jadi seperti biasa Anda login dulu ke Autodesk Tinkercad pakai user account masing-masing. Setelah masuk ke dashboard, ini namanya dashboard ya. Seperti biasa Anda klik sebelah kiri ini circuit, kemudian klik lagi sebelah sini create new circuit. Agak menunggu sebentar ya, karena ini kan aplikasi cloud, dia harus selalu berhubungan dengan server ya. Nah ini, seperti biasa, langkah pertama kita tentukanlah nama sirkuit kita. Jangan pula kayak kata-kata ini kan kata-kata random nih. Smooth Habikub, saya pun nggak ngerti apa artinya. Kita ganti dengan hukum ohm sederhana ya. Nah, kita kasih judulnya seperti itu. Kemudian kita ambil 2 buah baterai ya. Kita ketik kata kuncinya battery bahasa Inggris ya. Satu baterai 9 volt. Oh ya, berarti bukan 12 volt ya. Kita anggap baterai 1 itu 9 volt ya. Baterai yang kedua kita ambil yang 1,5 volt ya. Jadi saya ulangi, saya ganti ceritanya. Jadi tangki 1 ini, baterai 1 kita anggap tegangannya 9 volt ya. Tangki 2 ini seperti baterai 2 tadi, kita anggap tegangannya 1,5 volt ya. Ini. Oh ya, ini informasi tips and trick. Anda bisa merotasi komponen ya dengan cara Anda klik komponen yang mau dirotasi. Ini kamu klik, kemudian kamu pencet tombol R di keyboard ya. R. 3 kali pencet dia jadi posisinya berdiri seperti ini. Oke ya, itu tips and trick. Coba Anda klik ini. Namanya bisa kamu ganti nanti ya, B1, B2. Oke lah, kita ganti sebagai B1 artinya baterai 1. Demikian juga yang ini, kita ganti namanya menjadi B2 ya. Oke, dah. Juga ini ingat terminalnya ada positif dan negatif. Juga yang ini positif dan negatif. Oke. Berikutnya kita tambahkan beban kan? Hambatan lah. Hambatan sebagai beban. Kita ketik kata kuncinya resistor. Kita pilih resistor yang biasa ya. Kita drag ke sebelah sini 1. Juga di sebelah baterai yang 2, baterai nomor 2 juga 1 buah resistor. Kemudian nilainya kita set. Nilainya kita pilih satuannya ohm ya, bukan kilo, bukan mili, tapi ohm. Kita buat besarnya 30 ohm. Demikian juga resistor yang di baterai AA ini. Kita buat juga besar resistansinya adalah 30 ohm. Nah, kemudian kita pengen mengukur nih, berapa tegangan dan kuat arus. Nah, kita butuh alat ukur. Itu namanya multimeter. Nah, coba Anda ketik di sini kata kuncinya multimeter ya. Nah ini multimeter. Kita pasang masing-masing 2 ya. 1 di sini demikian ya. Nah, kemudian juga multimeter berikutnya katakanlah untuk baterai 1 juga ya, kita pasang sebelah sini boleh aja ya, agak-agak nampak deh gitu. Juga 2 buah juga, 1 untuk baterai yang nomor 2 di sebelah sini. Demikian juga 1 lagi kita pasang di sebelah sini untuk baterai 2 juga. Nah, jadi coba Anda klik salah satu. Ini kita klik multimeter yang sebelah sini. Jadi dia modenya ada 3, namanya juga multimeter kan. AVR ya, dia bisa mengukur ampere, AVR ya, bisa mengukur voltage, juga bisa mengukur resistance. Kalau di posisi sebagai ampere namanya ampere meter. Kalau di posisi dia sebagai pengukur tegangan namanya voltmeter. Ini namanya ohmmeter. Ya gitu ya.
Kita buat posisinya sebagai voltage meter ya, voltmeter. Jangan lupa ini set sebagai voltage ya. Nah, kita nanti ngukur tegangan dari tegangan yang ada di sistem. Yang ini kita posisikan sebagai ampere meter. Jadi Anda set modenya sebagai amperage ya. Demikian juga yang ini kita set sebagai voltmeter ya, udah bener. Yang ini kita set sebagai ampere meter. Dah. Kemudian ini kan bebannya nih, si resistor ini beban. Kita buat rangkaiannya. Jadi arus mengalir dari positif ke beban, kemudian dari beban kembali dia ke kutub negatif. Demikian juga yang sebelah sini juga sama ya, arus mengalir dari positif ke beban. Kemudian dari beban, ini gambarnya agak-agak, saya buat agak-agak muter sedikit, nggak apa-apa ya. Dia pulang ke negatif. Kira-kira gini kan? Nah, kemudian ini kan tadi posisinya sebagai apa? Voltmeter kan? Mengukur tegangan. Nah, ingat, kalau kita pengen mengukur tegangan, silahkan Anda cantolkan titik mana yang pengen Anda ukur, beda potensialnya. Artinya berapa beda potensial antara dua buah titik. Berarti dalam hal ini saya cantumkan yang positif ini ya ke positif ya, boleh kan? Yang negatif ini saya hubungkan ke sini, ke kutub negatif baterai, boleh. Nah, ini juga mahasiswa sering lupa ini. Kalau kita posisikan ini sebagai ampere meter, nah, gimana cara mengukur ampere meter? Jelas fungsinya ampere meter kan mengukur ampere, mengukur kuat arus. Kalau mengukur kuat arus nggak bisa kita cantolkan dia sembarang titik aja gitu. Syaratnya untuk mengukur arus, maka alat ini harus ikut dilalui oleh arus, ikut dilalui. Karena kita pengen mengukur debitnya kan, berapa debitnya, berapa coulomb per second ini mengalir nih gitu. Karena itu maka ini kita hapus aja ini rangkaian ini. Kita ganti dengan apa? Ingat, arus mengalir dari positif ke negatif. Berarti yang merah ini kita cantolkan ke sebelah sini. Nah, ya kan? Kemudian yang hitamnya kita teruskan dia ke kutub negatif baterai kan? Berarti kan dia artinya alat ini ikut dilalui oleh arus. Ingat ya? Betul kan? Nanti ini ikut dilalui oleh arus ini alat ini. Karena dia mengukur debitnya kan, mengukur kuat arus. Sama juga seperti ini untuk baterai 2. Ini kita hapus dulu. Jadi keluaran dari resistor ini kita masukkan dulu ke ampere meter supaya diukur arusnya. Kemudian ini kembali ke baterai. Nah, kira-kira ginilah. Nah, coba kita simulasikan. Sorry. Ini kita belum pasang ya. Ini kita pasang, ini ke kutub negatif, voltmeternya. Yang ini kita hubungkan ke positif dan ke negatif. Nah, oke, baru coba kita jalankan. Nah, apa ini? Di sini terbaca ya, untuk baterai yang 9 volt ini kita kasih beban 30 ohm, terbaca tegangannya turun dia. Harusnya 9 volt murni, ternyata realnya hanya 8,57 volt. Kemudian terbaca juga banyaknya arus yang mengalir adalah 286 mili ampere. Itu untuk rangkaian 1 lah ya, rangkaian sebelah kiri. Untuk rangkaian 2 terbaca kita menggunakan sumber tegangan 1,5 volt. Tetapi pada waktu bekerja, pada waktu dia diberi beban, beroperasi gitu, terbaca tegangan realnya hanya 1,48 volt, lebih rendah kan? Dan pada rangkaian ini terbaca di sini bahwa arus mengalir 49,2 miliampere. Nah, oke. Apa yang Anda lihat ini adalah sebenarnya sini kita lihat sini hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm. Oke ya, saya tulis di sini. Hukum Ohm ya. Ada ingat apa hukum Ohm? Hukum Ohm itu
hukum Ohm itu rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Atau ini kalau dibalik-balik ya, I sama dengan V per R. Kira-kira gitu kan? Taruh di sebelah sini. Ini ya, hukum Ohm. Tegangan sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Ya. Kalau kita putar, ini kan bisa kita, kalau kita I sama dengan V per R. Atau kalau kuat arus sama dengan berapa tegangan dibagi hambatan. Berarti kalau kita masukkan ke rangkaian kita ini, jadi angka ini adalah ampere kan? I kan? Ini I. Betul nggak itu? Apakah sini berlaku hukum Ohm? Nah, mari kita coba ya. Kita coba ya. Kita ambil kalkulator aja ya. Nah, sekarang begini. Ini satu kita buat di sini kondisi ideal. Ada sini kondisi ideal. Kondisi ideal berarti harusnya apa? I sama dengan V per R. Berarti di sini I1 sama dengan V1 per R, atau I1 sama dengan V1 9 kan? 9 volt dibagi 30 ohm ya. Ini 9 volt dibagi 30 ohm. Atau saya buat aja sini. I1 kita buat 9.000 milivolt dibagi 30 ohm, dapatnya berapa? 300 mili ampere, ya kan? Betul kan? Ini 9 volt kita ubah ke milivolt, jadi 9.000 dibagi 30. Karena ini mili ya, mili ampere. Jadi 9.000 bagi 30, 300 mili ampere. Oke ya. Ini kita buat perhitungannya sebanyak. Ini kondisi ideal ya. Nah. Jadi harusnya kalau kondisinya ideal, harusnya I yang terjadi itu adalah 300 mili ampere. Sedangkan di sini hanya terbaca berapa? 286. Nah, ya. Dia tidak pas kali 300, tapi 286. Berarti ada selisih 14 mili ampere. Kenapa? Ya, memang begitu, Dek. Di dunia nyata banyak terjadi losses atau kerugian. Ada rugi-rugi di, katakanlah di pengantar ini ada rugi sekian. Kemudian baterai juga ada ya, internal resistance ya. Baterai juga punya hambatan dalam yang juga mempengaruhi. Jadi jelas di sini nampak ketika rangkaian ini bekerja, tegangan real itu hanya 8,57. Jadi kalau ini yang kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus hukum Ohm ya, 8,57 berarti 8.570 miliampere milivolt dibagi 30 ohm, dapatnya 286 ya kan, 286 berarti kan persis kan seperti ini kan, 286 kan. Nah, demikian juga ini, ternyata pada waktu ini rangkaian bekerja, ternyata tegangan realnya itu bukan lagi 1,5 tetapi dia turun ke 1,48. Nah, kalau yang ini semestinya berapa nih tegangan idealnya? Berapa kuat arus idealnya? Nah, kita hitung dulu ya. Nah, ini yang kondisi ideal untuk kondisi ideal untuk baterai 2 ya. B2 I2 sama dengan V2 per R2 lah kita buat ya. Berarti I2 sama dengan 1,5 volt ya,
dibagi 30 ohm ya, karena sama-sama 30 ohm tadi resistensinya, sehingga di sini dapat I2 idealnya berapa? I2 harusnya idealnya 1500 milivolt dibagi 30 ohm. Ya kan, harusnya sini 50 mili ampere. Ini ya. Seharusnya dia kondisi idealnya harusnya di B2 itu harusnya di B2 tadi 50 mili ampere ya. Tapi kenyataannya di sini ketika kita simulasikan hanya terbaca 49,2 mili ampere. Sama kejadian seperti di sini. Di dunia nyata sebenarnya banyak terjadi losses ya. Ada rugi-rugi. Ruginya mungkin di penghantar, kemudian ada hambatan dalam baterai. Coba nanti kamu baca lagi buku. Setiap baterai itu punya hambatan dalam. Itu mempengaruhi, sehingga tegangan yang benar-benar itu bukan lagi 1,5 tapi 1,48. Nah, kalau tegangan ini kita kembalikan ke rumus ohm tadi, coba ya, 1,48 kita masukkan di sini 1,48 berarti 1480 milivolt dibagi bebannya tadi hambatannya 30 ohm, maka dia 49,3 ya, 49 sesuai dengan iyalah 49,3 ya. Jadi angka ini adalah the real-nya ya, 1,48. Tegangan sebenarnya pada waktu ini berjalan tuh hanya 1,48 dengan tahanan atau hambatan 30 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 49,2 mili ampere. Ya, demikian kira-kira ya.